Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pidato yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Al-Mukarram Abuya Profesor Dr. Ki Haji Syahid Akil Siraj MA. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya hormati Bapak Menteri Menko Polhukam Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD, yang terhormat pimpinan ormas-ormas Islam di Indonesia, ada Syarikat Islam Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Wasliyah, Matla'il Anwar, NWDI, PUI, PT, HBMI, IKD, Perti, Muhammadiyah, LDII, Muslimat NU, Aisyah, Bakomubin, DDII, MUI, Majelis Ulama Al-Indonesi, DMI, Al-Khairat, ISMI, ICMI, dan Robitoh Alawiyah. Yang terhormat para narasumber, terima kasih atas kedatangannya. Yang terhormat para pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan para tamu undangan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sebuah negeri yang dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia di atas dasar dan prinsip Darussalam. Negara yang damai yang merekrut semua komponen yang ada, atau yang berbasis muahadah sebagaimana konsep Rasulullah dalam membangun negara Madinah dengan wathiqah Madinah yang terkenal. Saya tambahin bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu kali pun ayat yang menegaskan negara Islam, tidak ada. Silakan cari, jangankan negara Islam, umat Islam pun tidak ada. Ummatan Islamiyah enggak ada. Yang ada ummatan wasaton. Maka dalam Piagam Madinah 2 halaman setengah bahasa Arabnya itu tidak satu kali pun menyebut kata Islam. Saya juga heran, kenapa begitu? Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan khazanah pengetahuan Nusantara dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menjadi role model pembelajaran toleransi, keberagaman, dan perdamaian bagi bangsa-bangsa di dunia. Sehingga pada saatnya Indonesia menjadi pusat peradaban dunia, qiblatus tsaqafah wal hadarah, center of civilization, insyaallah. Keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran dapat dijadikan sebagai modal diplomasi Indonesia kepada dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber rujukan keislaman yang damai dan menyenangkan, sehingga mampu mengikis dan meminimalisir berkembangnya Islamfobia. Serta pada saatnya Indonesia harus mampu menjadi konsolidator dan komunikator bagi solidaritas umat Islam dan negara-negara muslim di seluruh dunia. Menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan menjaga kedaulatan nasional di segala bidang, dari kedaulatan teritorial, kedaulatan pangan, energi, kedaulatan mata uang,
kedaulatan digital, kedaulatan politik, hukum dan keamanan, kedaulatan angkasa, serta kedaulatan di berbagai hal lainnya adalah prioritas kerja-kerja yang harus dipercepat oleh pemerintah dan harus melibatkan secara aktif peran seluruh stakeholders bangsa ini. Membendung dan melawan segala bentuk infiltrasi, rekayasa, dan pemaksaan kehendak dari berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri yang nyata-nyata merugikan kepentingan nasional di segala bidang, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, politik, hukum, dan keamanan. Negara tidak boleh kalah dari siapapun. Demikian halnya berbagai upaya untuk meluruskan kembali arah dan prioritas kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia harus ditegaskan kembali. Tentu dengan tetap mengedepankan kesantunan bangsa yang ramah dan berdaulat. Mengkokohkan ideologi Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta menyebarluaskan ideologi Pancasila dan mengekspor ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia agar Pancasila membumi di Indonesia dan gaungnya serta pemahamannya bisa diterima atau bahkan dapat direplikasi bangsa-bangsa lain. Agar Indonesia mampu secara nyata berkontribusi bagi perdamaian dunia dan keadilan sosial. Kebetulan saya pernah menjadi ketua umum PBNU 10 tahun. Selama itu setiap ada tamu dari luar negeri, saya suguhkan Pancasila. Terutama ketika ada rombongan Taliban 11 orang. Beliau sebenarnya tamunya Pak Yusuf Kala waktu itu, tamunya Wapres sebenarnya. Tapi diarahkan agar ketemu saya. Saya panjang lebar jelaskan Pancasila. Ketika itu mantuk-mantuk, wallahualam setelah pulang. Sampai sekarang, ya Allah, Afghanistan. Padahal Imam Hambali dari sana, Imam Baqillani dari sana, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani dari sana, banyak imam-imam besar, pejuang-pejuang muslim yang ternama berasal dari daerah Afghanistan. Imam Muslim, ada hadis Imam Muslim dari Afghanistan. Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita segerakan konsolidasi nasional dan kita teguhkan kembali konsensus kebangsaan untuk merajut kesatuan dan persatuan bangsa. Serta saatnya kita tingkatkan kewaspadaan dari segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Segala upaya rekayasa sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan mendesak untuk dilakukan agar stabilitas nasional dapat terjaga, sekaligus seluruh daya upaya yang mencoba merongrong kedaulatan nasional dapat kita hentikan. Seluruh kekuatan umat, para tokoh dan pemimpin agama, serta organisasi-organisasi Islam Indonesia harus segera bergerak untuk menjadi garda depan perubahan dan perbaikan negeri ini. Perubahan dan perbaikan negeri harus dipimpin dan diarahkan agar terkendali. Ormas-ormas Islam harus berdaulat, memimpin bukan hanya menjadi pelengkap penderita dan objek mainan oligarki dan global driver yang rakus. Ormas-ormas Islam harus mampu menjadi leader, bukan hanya dealer. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan bila seluruh kekuatan umat, tokoh dan pemimpin agama dan ormas Islam bersatu padu, berjamaah dalam gerakan, dan menanggalkan segala perbedaan yang memicu perpecahan. Kita harus bangkit, bersatu dan bergerak bersama dalam satu visi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, selaras dengan tujuan muqaddasah dan spirit rahmatan lil alamin. Dan inilah sebenarnya inti dari maqasidus syariah yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, imam abad ke-11 Hijriah. Itulah gagasan baru. Jadi syariat itu bukan letterlek syariat, tapi yang paling penting target dari syariat itu apa? Itu namanya maqasidus syariah. Sebenarnya sudah dimulai oleh Imam Syafi'i, tapi waktu Imam Syafi'i belum menjadi satu disiplin ilmu lah, belum menjadi spesial ilmu belum. Setelah Imam Syatibi datang, baru menjadi spesial ilmu tersendiri.
namanya ilmu maqasidus syariah. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Korupsi harus diberantas sampai akarnya. Ini pidatonya gampang kayak gini, tapi prakteknya sulit banget ya. Praktek monopoli dan oligarki harus segera diakhiri. Tidak boleh ada lagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi, apalagi hanya demi sebuah posisi atau kenikmatan pribadi dan kejahatan tersindikasi. Penyelenggara negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Bukan mengeksploitasi dan mengakuisasi jejaring dan sumber daya negeri untuk pribadi dan kejahatan tersindikasi. Kepercayaan rakyat harus dipulihkan dengan melakukan transparansi secara presisi. Keadilan tidak boleh kalah oleh apapun dan oleh siapapun. Justice of all, al-adli jami'. Saya waktu dengan Pak Mahfud sama-sama di BPIP sebelum Pak Mahfud jadi menteri, sering mengatakan bahwa sila yang paling jauh panggang dari api adalah sila kelima. Sila pertama, kedua, keempat lumayan, sudah banyak kemajuan. Yang kelima yang semakin mundur. Keadilan sosial. Terasa sekali sila kelima ini semakin jauh dari yang kita harapkan. Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, kritik konstruktif tidak boleh diabaikan dan dianggap tidak berarti. Dalam Al-Quran dikatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wal amri minkum. Tapi menurut Imam Syafi'i, dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Imam Syafi'i kirim surat menjawab pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Dijelaskan, Ati'ullah wa ati'ur rasul absolut wa ulil amri minkum, dengan syarat. Jadi enggak sama, itu satu deretan redaksi ya kata, tapi tidak sama itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul absolut wa ulil amri minkum, dengan syarat. Cari sendiri syaratnya lah. Berbagai praktek over intervensi oleh pemerintah. Nah ini. Atas ruang-ruang kehidupan keagamaan yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dipaksakan, sengaja atau enggak sengaja ini, melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat. Hal ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain, sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi. Mumpung ada Pak Mahfud yang ngomong gini, beranilah. Sebab insya Allah cocok saya dengan Pak Mahfud ini. Terutama di kasus 300 triliun, saya cocok itu. Bahkan 349. Jadi berita itu dari Pak Mahfud, lempar ke Kemenku mengatakan itu bukan korupsi atau bukan pencucian uang, dipindah lagi ke PPTK, ternyata terbongkar, wah bolak-balik luar biasa itu. Mudah-mudahan Pak Mahfud panjang umur, sehat walafiat. Saya juga dong. Yang sudah tua ini, Masya Allah sudah tua saya ini. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik tahun 2024. Pemerintah harus waspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebar luasan ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah, Takfiri. Tegas saja pemerintah larang itu semuanya lah.
segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, provokasi anti pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI, dan para penegak hukum harus segera dipulihkan agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi. Khusus untuk hal ini, Bapak Menteri Menko Polhukam, kami titipkan amanat untuk berkenan mendorong adanya impres gerakan pencegahan radikalisme dan interorisme yang telah kami gagas dengan BNPT. Tapi belum keluar impresnya sampai sekarang. Entah kenapa ya, membubarkan Wahabi, Salafi, takfir itu aja kok ragu-ragu, kenapa sih? Yang jelas-jelas mengganggu, mengancam, merongrong anak-anak muda kita, generasi muda kita, jelas sekali. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dunia tengah berubah, semakin terbuka dan menjadi tanpa batas. Dunia memasuki babak baru, kompetisi dan kolaborasi dalam memperebutkan pengaruh dan penguasaan terhadap ekosistem kehidupan. Pertarungan peradaban melalui penetrasi ideologi, teknologi, ekonomi, rekayasa ekologi, produksi, senjata biologi semakin tidak terelakkan. Tantangan untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tidak terbendung. Demikian halnya di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis. Mohon maaf, ajaran Wahabi di Saudi Arabia sedang dianggap salah oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Sudah 99 ulamanya dipancung dan ratusan ditangkap. Di sini malah semakin marak. Di setiap instansi, setiap perguruan tinggi, setiap sekolah-sekolah, setiap kelompok, pengajian-pengajian ibu-ibu, istri-istri keluarga, tentara, polisi. Ibu-ibunya kan ada pengajian. Di sana di Saudi Arabia sedang diobrak-abrik oleh putra mahkota Muhammad bin Salman, ajar Wahabi ini. Di kita mulai berkembang dengan tenang. Ke depan, kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan keberagaman semakin kompleks, maka diperlukan kecerdasan, kewaspadaan, dan kolaborasi multi pihak dalam menjaga dan melindungi negeri ini. Visi kebangsaan dan kenegaraan harus diutamakan agar bangsa ini dapat selamat melewati berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dari dalam dan luar negeri. Semoga Allah selalu melindungi negeri ini. Allah yahfadna kullina jami'an insyaallah. Wa yusallimna an al-ahati wal afat. Wa yakhud bi aidina lima fihi salah wal khair wal maslahah. Akhirnya selamat melakukan tadarus kebangsaan dan penyusunan Rapat Kepemimpinan Muslim Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rahmat dan maunah pada cita-cita luhur kita bersama dari ormas-ormas Islam untuk Indonesia dan dunia. Selamat datang, ahlan wa sahlan Bapak Dr. Jenderal Boy Raffi Ammar. Ini tokoh andalan kita yang selama ini memimpin BNPT dan selalu memberikan ruang untuk geraknya LPUI. Sayang SK untuk membubarkan, untuk SK Presiden untuk menghapus intoleransi belum keluar ya Pak ya. Saya tunggu. Saya barusan tadi mengatakan Wahabi di sananya di negeri Saudi sedang sedang dipojokkan, sedang diberantas bahkan pemahaman Wahabi oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Di sini malah subur berkembang biak di setiap sekolah.
HTI di seluruh dunia dilarang. Di Indonesia HTI-nya sudah dicabut izinnya, tapi ajaran-ajarannya masih berkembang, masih didakwahkan oleh aktivisnya. Saya juga heran, kenapa ya kok masih dibiarkan. Salafi, kalau Salafi dari Yaman, kalau Wahabi dari Saudi, kalau Salafi dari Damaj, kota Damaj, Yaman, lahirnya itu. Di Yamannya, tidak semua orang menerima Salafi. Di Yamannya itu. Hadramaut menolak jelas. Ulama-ulama Hadramaut, yang terkenal dengan ulama-ulamanya, Tarim, Ahqaf, menolak. Di Indonesia malah disanjung-sanjung. Masya Allah. Kenapa? Ya itulah Pak Boy, kenapa saya nggak tahu itu. Jadi kenapa itu? Salafi, ulama-ulama Hadramaut menolak. Habaib, Ahlul Bait, Habaib, Hadramaut, Tarim, Ahqaf, Mukalla, Syekh Jaidi, Mukalla, menolak ajaran Salafi. Di kita, di setiap pengajian, di TV malah, di instansi BUMN, khutbah di BUMN, milik negara kan, khutbahnya malah ngantem negara, malah ngantem pemerintah. Itu kalau dibiarkan itu ya saya heran, kalau dibiarkan, wallahu a'lam. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.